الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih sempat untuk bermajlis pada malam hari ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk menyebarluaskan dan menegakkan agama Islam di atas muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Umdatul Ahkam dan kita masih berada pada bab yang sama pada pembahasan yang lalu, yaitu babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-98 dari buku ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka' ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan bertakbir yang kita kenal dengan nama takbiratul ihram, dan kita sudah paham hukumnya. Hukumnya adalah rukun yang tidak boleh tidak ada dalam salat, yang ketika kita meninggalkannya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja maka salatnya akan batal. Kemudian Rasulullah juga bertakbir pada setiap perpindahan gerakan salat. Ketika ingin ruku' bertakbir, ketika ingin sujud bertakbir, ketika bangkit dari sujud juga bertakbir, dan ketika bangkit dari tasyahud yang pertama ke berdiri juga bertakbir. Rasulullah tidak bertakbir hanya pada dua gerakan. Gerakan yang pertama bangkit dari ruku' ke i'tidal, Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan beliau mengatakannya pada saat Rasulullah mengangkat kepalanya untuk bangkit dari ruku'nya, dan tidak mengangkat kepala nanti setelah berdiri kemudian baru mengatakan sami Allahu liman hamidah. Tapi Rasulullah mengangkat kepalanya dan mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nanti setelah berdiri baru mengatakan Rabbana walakal hamdu. Dan gerakan yang kedua pada saat salam, ya Rasulullah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun pada gerakan yang lain selain daripada kedua gerakan ini, Rasulullah bertakbir. Dan takbir yang kedua setelah takbiratul ihram itu disebut dengan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal atau takbir perpindahan. Dan hukum daripada takbir intiqal ini, ya menurut jumhur ulama dia merupakan sunnah. Dia merupakan sunnah. Dalam artian ya sunnah ketika kita meninggalkannya dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, itu tidak mempengaruhi sah tidaknya salat kita. Dan menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapat Hanabilah, mazhab Hambali, ya mereka berpendapat bahwasanya takbir perpindahan itu hukumnya adalah
wajib, yang ketika kita meninggalkannya dengan sengaja, maka sholat kita akan batal. Namun kapan kita meninggalkannya karena lupa, maka sholat kita tetap sah. Namun pada saat kita mengingatnya bahwa ternyata kita meninggalkan sebuah kewajiban, misalnya kita lupa untuk bertakbir pada saat mau sujud misalnya, nanti setelah sujud baru kita ingat bahwasanya kita lupa bertakbir tadi, maka yang wajib kita lakukan adalah menggantinya dengan sujud sahwi. Menggantinya dengan sujud sahwi nanti di akhir salat. Ini bagi yang mengatakan bahwasanya takbiratul intiqal itu hukumnya adalah wajib. Jadi kita harus mengetahui dalam salat ini sebagai rukun atau sebagai wajib atau sebagai sunnah. Kenapa demikian? Karena ya ketiganya ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama tadi masalah rukun. Rukun ya ketika kita meninggalkannya karena lupa dan nanti mengingatnya pada rakaat yang berikutnya, maka kita mengatakan rakaat yang ada satu rukun yang terlupa itu sudah dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada, dan kita menambahkan sholat kita dengan rakaat yang baru. Adapun wajib, ya ketika kita lupa dan nanti mengingatnya misalnya rakaat berikutnya atau 2 rakaat berikutnya, maka kita tidak perlu mengganti rakaat tersebut. Kita cukup dengan menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun sunnah, maka tidak ada masalah. Kita tinggalkan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, maka ini tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala ramaktu salata ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajilsatahu baina sajdataini fasajdatahu fajilsatahu ma baina taslimi wal insiraf qariban minas sawa. Dari Al-Barra bin Azib, beliau mengatakan, saya memperhatikan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, dan saya menyimpulkan bahwasanya lama berdirinya, lama rukuknya, lama i'tidalnya, lama sujudnya, lama duduknya itu hampir sama semuanya. Maksudnya hampir sama waktunya, hampir sama panjangnya. Nah, begitu pula dengan duduk beliau setelah salam sampai beliau meninggalkan tempatnya. Ya, setelah salam beliau duduk dulu, kemudian beliau meninggalkan tempatnya, ya, meninggalkan tempat sholatnya. Itu semuanya hampir sama. Nah, dan pada riwayat Bukhari disebutkan ma khalal qiyama wal qu'uda qariban minas sawa, kecuali 2 gerakan, yaitu yang pertama adalah berdiri, berdiri yang di dalamnya kita membaca surah Al-Fatihah dan juga surah setelah surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah duduk, yang dimana kita membaca tasyahud padanya. Di mana dalam riwayat Bukhari ini disebutkan bahwasanya ya pada gerakan-gerakan sholat itu semuanya hampir sama durasinya, kecuali berdiri dan duduk untuk bertasyahud. Karena berdiri yang ada surah Al-Fatihah dan surah di dalamnya, begitu pula dengan tasyahud, duduk untuk bertasyahud, maka tentu saja itu akan lebih panjang durasinya daripada gerakan-gerakan sholat yang lain. Lebih panjang daripada sujud, lebih panjang daripada ruku', lebih panjang juga daripada i'tidal. Lebih panjang daripada i'tidal. Oleh karenanya ulama kita memiliki beberapa penafsiran tentang hadis ini. Apa maksudnya Rasulullah itu hampir sama semua durasi gerakan-gerakan sholatnya? Apakah ini bermakna ya kita juga harus memanjangkan ruku kita sama dengan panjangnya kalau kita berdiri? Dan ini tentu saja jarang kita dapatkan. Ada imam yang rukuknya hampir sama dengan ketika dia berdiri, atau sujudnya hampir sama ketika dia tasyahud, dan seterusnya. Sehingga ulama kita
ada yang mengatakan bahwasanya pemanjangan gerakan-gerakan sholat ini kadang-kadang saja dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pada setiap kondisi, namun pada beberapa kondisi Rasulullah memanjangkan semuanya. Panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang i'tidalnya, panjang sujudnya, dan juga panjang duduk di antara dua sujudnya. Ini salah satu penafsiran dari ulama. Dan yang lain mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah memanjangkan salah satu gerakan, maka Rasulullah akan memanjangkan gerakan yang lain. Pada saat Rasulullah memanjangkan rukuknya, memperlama rukuknya, maka Rasulullah juga akan memperlama sujudnya dan berusaha untuk menyeimbangkan antara semua gerakan ini. Ada juga mengatakan bahwasanya ini di awal-awal Islam, adapun di akhir-akhir Islam sudah tidak seperti ini lagi. Ala kulli hal, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita katakan bahwasanya untuk masalah berdiri yang kita membaca surah Al-Fatihah di dalamnya dan surah, begitu pula dengan duduk yang kita membaca tasyahud dan sholawat di dalamnya, ini tentu saja akan berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain dalam waktunya. Dalam waktunya, sebagaimana faedah yang kita ambil dari hadisnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, namun di sini kita mungkin bertanya-tanya, kalau misalnya rukuk kita, kita perhatikan rukuk kita mungkin paling 30 detik, atau paling sekitar 30 detik. Lalu bagaimana dengan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya duduknya Nabi setelah sholat, sampai boleh meninggalkan tempatnya, itu juga hampir sama dengan gerakan-gerakan sholat yang lain. Hampir sama dengan rukuk, berarti 30 detik. Kalau misalnya kita mau membaca zikir-zikir setelah sholat, itu akan sangat panjang, akan sangat panjang. Sehingga ulama kita sebagian mengatakan bahwasanya makna hadis ini memang Rasulullah sebentar saja duduk setelah sholat, setelah itu beliau meninggalkan tempat sholatnya, kemudian berzikir di rumahnya. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya maksud daripada hadis ini adalah Rasulullah nanti berbalik ke makmumnya setelah sholat, setelah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah membaca itu baru kemudian Rasulullah menghadap ke makmumnya. Dan kalau menurut pendapat ini, maka ini akan sangat sesuai dengan durasi pada saat kita ruku dan juga sujud. Lamanya hampir sama dengan itu. Jadi Rasulullah tidak langsung balik menghadap ke makmumnya setelah sholat, namun ada waktu sejenak, baru setelah itu kemudian Rasulullah Rasulullah menghadap ke makmumnya. Ala kulli hal, ada dua pendapat dalam masalah ini. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma sallaitu khalfa imamin qat akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata Anas bin Malik, saya belum pernah salat di belakang imam seorang pun yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna salatnya dibandingkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat salatnya Nabi itu ringan tapi sempurna. Ringan tapi sempurna. Ringan artinya adalah tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Ini pada salat-salat 5 waktu. Adapun pada salat malam, tentu saja Rasulullah kalau salat sendiri, Rasulullah akan memperpanjang salatnya. Adapun pada salat 5 waktu yang banyak makmum di belakangnya, maka sifat salatnya Nabi adalah ringan tapi sempurna.
Sempurna dalam artian tumakninanya terjaga dengan baik. Ya, jadi ya kita jangan kemudian hanya mengambil ringannya saja sampai kemudian meninggalkan tumakninanya. Ya, karena kalau kita lihat ya, sebagian imam-imam ya kalau sholat terlalu cepat bacaannya, terlalu cepat gerakannya, sehingga kadang-kadang ya kita bingung apakah ada tumakninanya ataukah tidak. Terutama pada sholat tarawih yang dimana jumlah rakaatnya banyak, sehingga ya supaya bisa menyelesaikan jumlah rakaat yang banyak tersebut dan tidak terlalu memberatkan jemaah, sehingga konsekuensinya adalah ya dipercepat gerakan-gerakannya, dan ini tentu saja tidak benar. Ya, jangan sampai kemudian ya kita berusaha memaksimalkan jumlah rakaat, namun kemudian sholat kita tidak sah karena tidak ada tumakninahnya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah An Abi Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri qala ja'ana Malik ibn Al-Huwarith fi masjidina hadha qala inni la usalli bikum. Ya, Abu Kilabah mengatakan saya akan salat. Ya, dan saya sebenarnya tidak mau salat. Maksudnya saya salat ini untuk memperlihatkan kepada kalian bagaimana tata caranya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Saya akan salat ya sebagaimana saya melihat Nabi salat. Fakultu li Abi Kilabah kaifa kana yusalli. Maka yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bagaimana salatnya Nabi? Qala mithla salati syekhina hada. Ya, dia mengatakan seperti salatnya orang tua ini. Ya. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhat. Bagaimana cara salatnya orang tua ini? Orang tua ini kalau mau berdiri dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, atau dari rakaat yang ketiga ke rakaat yang keempat, beliau akan duduk istirahat, atau al-jalsatu al-istirahah, duduk istirahat. Iya. Bagaimana duduk istirahat itu? Iya. Duduk istirahat. Baik. Jadi duduk istirahat, duduk sejenak sebelum berdiri. Ya, kita sujud yang kedua. Sebelum berdiri ke rakaat yang kedua, ya duduk sejenak, kemudian bertumpu lagi ke kedua tangan, kemudian berdiri. Ini yang dilakukan oleh orang tua ini, dan dia mengatakan inilah tata caranya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masalah ini, apakah memang disunnahkan duduk istirahat ataukah tidak disunnahkan duduk istirahat? Ada 3 pendapat dari ulama kita. Ada yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan duduk istirahat. Jumhur ulama mengatakan tidak disunnahkan duduk istirahat. Artinya pada saat sujud untuk berdiri langsung berdiri. Sama ketika kita duduk sujud tilawah pada sholat subuh hari Jumat, ya kita sujud tilawah, kita mau berdiri, kita langsung berdiri dan tidak ada duduk istirahatnya. Ya, begitu pula pada sholat 5 waktu, menurut jumhur ulama yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya tidak disunnahkan duduk istirahat. Dan jumhur ulama berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubadiruni fir ruku'i was sujud fa inni qad badantu. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mendahului saya untuk ruku' dan sujud, karena sesungguhnya gerakan saya sudah mulai lambat karena Rasulullah sudah gemuk. Dan ini di akhir-akhir hayat Rasulullah, pada saat Rasulullah sudah mulai tua, mulai gemuk, gerakan beliau lambat. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, janganlah kalian mendahului saya untuk ruku' dan juga sujud. Jadi maksudnya adalah
duduk istirahat yang dilakukan oleh Nabi SAW hanya dilakukan di akhir hayat beliau. Ya, adapun sebelum-sebelumnya beliau tidak duduk istirahat. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Syafi'iyah yang juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang mereka mengatakan bahwasanya duduk istirahat itu adalah sunnah dalam salat. Dalilnya adalah hadis kita ini, hadis orang tua ini, yang dimana dia memperlihatkan tata cara sholatnya Nabi, dan pada saat dia mau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, beliau duduk istirahat. Ya, beliau duduk istirahat, dan ini jelas. Ya, adapun pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya bagi yang tidak punya uzur bisa langsung berdiri, maka sebaiknya dia langsung berdiri. Adapun yang punya uzur sebagaimana Nabi, ya nanti di akhir hayatnya, ya pada saat Rasulullah sudah mulai gemuk dan mulai tua, ya baru kemudian Rasulullah duduk istirahat. Jadi ya pendapat yang ketiga ini menggabungkan antara pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, yang mengatakan ya bagi yang masih kuat, ya silahkan langsung berdiri. Adapun yang sudah punya uzur, maka disunnahkan atau boleh baginya untuk duduk istirahat. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, an Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu yaqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadhu ibtayhi. Nabi SAW kalau salat, Rasulullah akan merenggangkan sikunya. Pada saat sujud merenggangkan sikunya sampai kelihatan putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran dari hadis ini, ya, ini adalah sunnah yang kita lakukan pada saat kita menjadi imam atau sholat sendirian. Adapun pada saat kita sebagai makmum, ya sholat sebagai makmum, maka sunnah ini kita tidak lakukan. Karena ya, ketika kita melakukannya, maka kita akan mengganggu orang lain, ya mengganggu orang lain di samping kita. Ya, bagaimana caranya kita begini, orang juga mau begini? Ya tidak akan mungkin. Kecuali kalau rapat safnya renggang, maka ini boleh saja. Tapi kalau safnya rapat, maka tentu saja ini ya, sunnah yang tidak dilakukan pada saat kita menjadi makmum. Ya. Dan memang ada sunnah-sunnah yang sebaiknya kita tinggalkan dengan alasan supaya tidak mengganggu orang lain. Ya, misalnya dalam tawaf, sunnahnya ketika kita tawaf adalah mencium hajar aswad. Kalau tidak bisa dicium, maka disentuh saja, diusap. Kalau tidak bisa, maka melambaikan tangan. Namun yang paling pertama adalah dicium. Namun apakah setiap kita memungkinkan untuk menciumnya? Jawabannya adalah tidak. Dan kapan kita paksakan, maka pertama memberikan mudarat kepada diri kita sendiri dan juga memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, karena pasti akan desak-desakan. Sehingga ya pada kondisi yang memang desak-desakan seperti itu, kita sebaiknya meninggalkan sunnah tersebut. Ya, padahal sunnah, tapi sebaiknya ditinggalkan. Karena maslahatnya adalah ya supaya kita tidak memudaratkan orang lain dan juga tidak memudaratkan diri kita sendiri. Kemudian ya, faedah yang kedua dari hadis ini adalah ketiak itu bukan termasuk aurat. Ya, karena bagi laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut, antara pusar dengan lutut. Artinya lutut itu bukan termasuk dari aurat, dan pusar juga bukan termasuk aurat. Tapi yang termasuk aurat adalah antara keduanya, di bawahnya pusar dan di atasnya lutut. Kemudian hadis yang berikutnya, adalah an Abi Maslamata Sa'id bin Yazid qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu
akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaihi? Qala na'am. Dari Abu Maslamah Sa'id bin Yazid, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggunakan sendal? Beliau mengatakan, betul, ya Rasulullah pernah salat menggunakan sendal. Jadi tidak ada masalah salat menggunakan sendal, dan ini tentu saja disesuaikan dengan tempatnya. Ya, misalnya kita di pinggir pantai atau di hutan atau di lapangan, kita boleh sholat menggunakan sendal ataupun menggunakan sepatu. Iya. Selama sendal itu tentu saja tidak bernajis. Ya, selama sendal itu tidak bernajis. Karena ya tidak boleh seseorang sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya. Ya, ketika sholat, tempat sholat harus bersih dari najis, kemudian pakaian juga suci dari najis, dan badan kita juga harus suci dari najis. Ya, suatu ketika Rasulullah pernah sholat menggunakan sendal, dan para sahabat juga di belakang itu sholat menggunakan sendal. Tiba-tiba dalam sholat Rasulullah melepaskan sendalnya. Ya, Rasulullah melepaskan sendalnya, kemudian para sahabat di belakang juga ikut-ikutan melepaskan sendalnya. Ya, kemudian Rasulullah setelah sholat bertanya kepada sahabat, ya, kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Mereka mengatakan, kami melihatmu wahai Rasulullah melepaskan sendal, jadi kami juga melepaskan sendal kami. Ya. Rasulullah mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tadi itu datang malaikat Jibril mengabari saya bahwasanya sendal saya itu ada najisnya. Maka akhirnya saya pun melepaskannya. Ya. Jadi pada saat kita sholat dan kita ingat bahwasanya ada najis yang melengket di pakaian kita, dan boleh kita melepaskan pakaian tersebut tanpa melakukan gerakan yang sangat banyak, maka kita lepaskan. Misalnya sendal, itu gampang kita lepaskan tanpa melakukan gerakan yang sangat banyak. Atau di kopiah kita, di kopiah misalnya ada najis, nanti kita ingat pada saat sholat, maka kita cukup melepaskannya. Adapun kalau misalnya di pakaian dalam kita, maka ini susah. Iya, otomatis tidak bisa. Otomatis harus keluar dari sholat. Jadi kita keluar dari sholat, melepaskan pakaian tersebut, kemudian menggunakan pakaian yang lain atau membersihkan najisnya. Ya, kemudian kita sholat. Dan ini juga perbedaan antara najis dengan hadas. Iya, najis pada saat kita sholat dan mengingat bahwasanya ada najis yang melengket di pakaian kita, kalau kita bisa melepaskannya tanpa melakukan gerakan yang sangat banyak, kita lepaskan dan meneruskan sholat kita. Atau kalau misalnya kita mengingatnya nanti setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita ingat, ya ternyata di celana kita itu ternyata ada najisnya. Maka apakah kita harus mengulang sholat kita? Kita katakan tidak. Sholatnya sudah sah dan tidak perlu lagi diulangi. Adapun pada masalah hadas, kita ingat dalam sholat kita ternyata belum berwudu. Ya, kita ternyata belum berwudu. Atau ada yang sedang junub. Ya, ini juga pernah terjadi. Ya, sedang junub, dia sholat, dia ke masjid sholat, sementara sholat baru ingat, ternyata dia junub. Ya, maka dia harus mengangkat hadasnya dulu. Kalau dia junub, dia mandi wajib. Ya, kalau dia hadas kecil, maka dia harus berwudu. Bahkan setelah dia sholat, dia baru ingat, ternyata tadi saya sholat tidak berwudu. Ya, maka kita katakan dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Dia berwudu kemudian mengulangi sholatnya. Ini diantara perbedaan antara hadas dengan najis. Dan ya tentu saja dari hadis ini juga ya kita kondisikan, ya meskipun boleh sholat pakai sendal, ya jangan masuk ke masjid ini pakai sendal. Kalau tidak, ya nanti marah panitia. Apalagi kalau ada karpetnya, ini sudah pelanggaran berat. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibn Rabi' ibn Abd Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Dari Abi Qatadah Al-Ansari, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah salat sambil menggendong cucunya. Cucunya yang bernama Umamah, anaknya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau Rasulullah sujud, maka beliau akan meletakkannya, dan ketika Rasulullah ingin berdiri kembali, maka Rasulullah akan kembali menggendongnya. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya ada gerakan-gerakan, ya, selain gerakan sholat yang kita kerjakan dalam sholat kita, ketika gerakan itu memang kita butuhkan, seperti menggendong bayi, itu akan mempengaruhi gerakan kita. Pada saat kita mau bersedekap, itu tidak akan sempurna sedekapnya karena ada orang yang kita gendong. Iya. Artinya adalah akan ada perubahan-perubahan gerakan dengan menggendong anak tersebut. Namun ini tidak masalah ketika memang dibutuhkan. Sama juga ketika kita maju untuk ke sutroh. Sutrohnya misalnya pergi, ya kita sholat di belakang teman kita, ternyata dia meninggalkan tempatnya, kita boleh berjalan ke arah sutroh. Iya. Ini kalau misalnya tidak terlalu jauh, ya misalnya kita sholat di shaf yang kedua, ya kita maju sedikit ke shaf yang pertama, ini tidak mengapa, boleh. Adapun kalau misalnya kita di shaf yang ketiga atau shaf yang kelima, ini tidak mungkin. Jangan sampai kita maju dari shaf 5 sampai ke shaf pertama, ini membatalkan sholat kita. Ini gerakannya terlalu banyak, iya, terlalu banyak. Sementara ya kita sholat menghadap sutra juga, itu hukumnya adalah sunnah, ya, sehingga kita ya tidak melakukan gerakan yang sangat banyak untuk melakukan hal yang sunnah tersebut. Nah, dan hadis ini juga yang menunjukkan bolehnya membawa anak kecil, ya tentu saja selama dia tidak mengganggu, tidak membuat kebisingan ya kepada jamaah. Karena kalau membuat kebisingan kepada jamaah, ini tentu saja ya mudarat. Namun kalau misalnya kita tahu dia tidak membuat kebisingan, ya maka tidak mengapa. Dan dari hadis ini juga perlu kita sebutkan bahwasanya anak kecil yang menggunakan pampers, ya ketika misalnya pampersnya itu sudah berisi air kencing, berisi najis, maka tidak boleh kita menggendongnya sementara kita sholat. Karena ya pada saat kita sholat, kita tidak boleh membawa najis. Ya tidak boleh membawa najis, apakah di pakaian kita ataukah di pakaian orang yang kita gendong tersebut. Ya. Namun kalau misalnya aman, ya kering, tidak ada masalah, tidak ada najisnya, maka boleh kita menggendongnya. Kemudian hadis yang terakhir, ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Ya. I'tidallah kalian dalam sujud dan janganlah kalian merapatkan siku-siku kalian pada saat sujud sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya tidak boleh merapatkan kedua siku pada saat kita sujud di dalam sholat kita. Baik. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, dua hal yang tambahan. Yang pertama tadi sami Allahu liman hamidah. Jadi artinya Allah mendengarkan orang yang memujinya. Ya, sami Allahu liman hamidahu. Ya, hu di situ kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berhenti maka kita sukunkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang kedua tentang merenggangkan siku pada saat sujud. Ini kekhususan bagi laki-laki. Adapun perempuan maka tidak, dia tetap merapatkannya.
Ya, karena ada beberapa athar yang menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah merenggangkan tangan tersebut pada saat sholat. Tapi saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan, karena masih banyak waktu yang tersisa, kami persilahkan. Bismillah. Ya, silakan. Syarat tumakninah. Taib. Apa dalilnya zikir dan doa berjamaah? Ya, justru sebenarnya kita yang perlu bertanya kepada orang yang berzikir dan berdoa berjamaah. Kita bertanya kepada mereka apa dalilnya. Ya, karena hukum asal dari sebuah ibadah adalah tidak boleh. Ya, sampai ada dalil yang mengatakan kebolehannya. Sehingga ketika ada orang yang menganggap zikir berjamaah, doa berjamaah itu adalah sunnah, maka kita yang bertanya kepada mereka apakah ada dalilnya. Ya, kalau ada dalilnya, apakah dalilnya itu sahih? Kalau sudah ada dalilnya dan dalilnya sahih, tayyib, kita amalkan. Namun kalau tidak, maka hukum asal dari sebuah ibadah itu adalah tidak boleh. Ya, sampai betul-betul ada dalil yang menjelaskannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, syarat tumakninah. Ya, kita sudah jelaskan tumakninah, yang disebut dengan tumakninah itu adalah ya pada saat melakukan sebuah gerakan tidak berpindah ke gerakan yang berikutnya sampai dia sempurna pada gerakan tersebut. Kalau dia ruku, maka nanti ketika dia sudah sempurna rukunya baru dia berdiri. Kalau dia berdiri, nanti sempurna berdirinya baru dia sujud. Jangan dia sujud, ya, ruku berdiri belum sempurna berdirinya langsung sujud kembali. Maka ini tidak tumakninah dalam sholat. Nah, fadhal kalau masih ada. Nah, ya silakan. Ya. Ya. Kenapa? Atau kasih Ari yang bacakan. Kita lupa takbir apa ini yang dilupa? Takbiratul ihram atau takbir perpindahan? Takbir perpindahan. Iya, pertanyaannya kapan kita mengganti rakaatnya? Kalau misalnya wajib yang kita tinggalkan, tidak perlu kita mengganti rakaat. Kita cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi jumlah rakaatnya tidak ada penambahan. Kalau misalnya kita meninggalkan kewajiban, dan kita katakan tadi takbir perpindahan itu sunnah menurut jumhur ulama. Iya. Yang wajib misalnya bacaan pada saat kita sujud subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu wajib. Pada saat kita melupakannya, iya, nanti kita berdiri misalnya atau nanti kita duduk baru kita ingat bahwasanya kita lupa, maka kita menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, dan tidak perlu diganti dengan rakaat yang baru karena bukan rukun yang ditinggalkan. Nah, itu pun rukun, ya. Itu pun rukun nanti kita menambahkan dengan rakaat yang baru kalau misalnya kita nanti mengingatnya setelah kita berpindah ke rakaat yang berikutnya. Kalau belum, maka kita cukup kembali. Misalnya kita lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Nanti kita ingat pada saat kita sujud, masih di rakaat yang pertama. Kita sujud baru ingat, ternyata tadi tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka kita langsung berdiri. Ya, bukan rakaat yang baru, tapi kita memang kembali. Ya, kita kembali, kemudian ruku dan seterusnya. Ini kalau belum berpindah ke rakaat berikutnya. Nah, fadhal. Ya, apakah boleh menelan ludah? Ya, pada saat salat boleh. Ya, tidak membatalkan salat. Bahkan tidak membatalkan puasa kita. Ya, puasa tidak batal dengan menelan ludah.
Yang tidak boleh adalah kalau sesuatu yang dari luar, ya kemudian kita masukkan. Adapun kalau memang dia di dalam, kemudian kita telan, maka tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan puasa. Baik. Ya, sisa makanan. Ya, sisa makanan kalau memang dia kecil sekali dan mengalir bersama dengan liur kita, ini tidak membatalkan sholat. Namun kalau dia adalah sisa makanan yang masih kita rasa dengan lidah kita, maka ini tidak boleh kita telan. Ya, tidak boleh ditelan, tapi harus diambil. Ya, kemudian ya dibuang atau dibiarkan saja. Ya, tidak dikeluarkan, tidak juga dimasukkan. Ya, ini kalau misalnya agak besar dan kita rasakan. Adapun kalau kecil sampai tidak terasa dan masuk bersama dengan liur kita, maka ini tidak ada masalah. Ya. Ya, silakan. Iya, jadi ini harus kita perhitungkan ya. Ya, kita harus perhitungkan. Kalau misalnya kita berkeringat, ya perhitungkan kira-kira berapa lama ini keringat kering supaya kita bisa sholat dengan baik. Ya, karena kalau misalnya kita berkeringat sholat, ini pertama bau, ya mengganggu orang lain, dan juga kita tidak khusyuk. Ya, dan ini bisa dikiaskan dengan orang yang makan bawang putih dan bawang merah. Orang yang sudah makan bawang putih dan bawang merah jangan mendekati masjid. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang terganggu manusia dengannya. Bau yang tidak sedap itu mengganggu malaikat, juga mengganggu orang lain. Begitu pula dengan bau keringat, ya, itu juga sangat mengganggu. Nah, jadi ya harus mandi dulu. Ya, silakan. Ya, kita keluar dari sholat dan mengganti pakaian tersebut atau mencucinya. Iya. Dan tidak meneruskan sholat kita. Baik. Masih ada? Iya, kalau misalnya nanti dia ingat setelah sholat baru dia ingat, bilang ternyata dia sholat menggunakan pakaian yang bernajis, maka dia tidak perlu ulangi sholatnya. Iya, sholatnya sudah sah. Nah, berbeda dengan hadas. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.